Oke, di sini gue punya MacBook Air M1. Jadi buat teman-teman yang bingung caranya setup MacBook Air M1 ini untuk ngoding React, tenang aja, di video ini gue bakal cerita, kasih tutorial gimana step by step apa-apa aja tools yang bakal kita install untuk web development atau ngoding React di MacBook Air M1 ini. Oke, yang pertama yang bakal gue setup adalah terminal. Jadi terminal ini tuh masih bawaan. Pertama gue bakal install yang namanya Git. Nah, di sini kan kita nggak ada Git nih, kita langsung ketik aja Git terus enter. Nah, nanti si Mac-nya dia bakal langsung kasih prompt ini nih. Pilih aja install, abis itu agree. Nah, kita langsung lanjut aja. Oke, jadi Git itu apa? Git itu nanti adalah tools yang bakal kita pakai untuk bekerja menggunakan repository. Misalnya kita mau bekerja menggunakan GitHub, nanti kita bakal pakai perintah-perintah Git seperti git pull, git commit, git push. Nanti itu perintah-perintah itu bakal kita pakai. Makanya kita butuh Git terinstall di laptop kita. Proses instalasinya udah selesai. Kita tinggal klik aja dan habis itu kita coba balik lagi ke terminal. Bisa lagi git min v. Nah, di sini udah ada keterangannya, git versionnya tuh udah keluar semua ya. Sebelumnya kan nggak ada kan nih, sebelumnya kan keterangan masih seperti ini, sekarang udah bisa. Selanjutnya gue bakal install namanya MyZSA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bentuk terminalnya atau tampilan terminalnya tuh bener-bener plain hitam putih aja, yang mana ya bisa dibilang kalau buat gue pribadi kurang enak buat dilihat ya kan. Untuk install kita tinggal copy aja perintah yang ini nih, copy terus buka terminal, kita paste aja di sini. Oke, gue coba clear dulu. Nah, di sini kalau kita lihat tadi hitam putih aja, sekarang kita dapat tampilan terminal yang lebih enak buat dilihat karena berwarna tematik gitu ya. Terus kita bisa lihat perintahnya ls, ll itu udah ngeluarin listnya, jadi bener-bener bisa dibilang fitur dari MyZSA ini memudahin banget untuk web developer untuk bekerja untuk development, apalagi kalau kalian suka banget pakai terminal ya. Jadi ini bisa jadi pilihan yang menarik buat kalian buat dipakai. Sebenarnya opsional kalau yang ini, tapi gue pribadi gue menyarankan kalian pakai ini ya. Oke, selain itu kita juga bisa pakai temanya. Kalian tinggal klik aja nih menu tema. Nah, kalian tinggal pilih aja nih temanya apa. Nah, ini gue coba tes, gue coba pakai ini misalnya Avid. Gue bakal ganti tema defaultnya si Robbie Russell ini jadi Avid. Habis itu gue bakal save, gue bakal coba reopen lagi terminalnya. Nah, kalau teman-teman lihat tampilan temanya udah berubah kelihatannya di sini. Jadi menarik banget, kalau kalian bosan kalian bisa pakai ini. Terus selanjutnya gue bakal install yang namanya Node.js. Nah, kalian bisa klik download, habis itu kalian lihat di sini. Jadi kita pakai yang namanya NVM atau Node Version Manager gitu. Kenapa kita pakai ini? Karena bisa jadi kalian nanti bekerja dengan banyak project. Nah, project-project tersebut mungkin aja dibuat menggunakan React atau Node.js versi yang lawas ataupun yang terbaru. Nah, gimana cara kalian manage itu di environment kalian? Nah, kalian butuh yang namanya NVM ini. Jadi kalian nanti bisa pindah-pindah nih. Kalian mau pindah ke Node versi 22, 20, 18, 16. Nah, itu kalian bisa dapetin kalau kalian install yang namanya NVM. Nah, kita coba install NVM-nya. Kita copy aja ini. Terus kita balik ke terminal. Enter aja. Nah, kalau udah gue coba close dan reopen lagi. Tadi sesuai perintahnya not min v. Udah ada belum? Nah, ini belum ada kan. Nah, kalau belum ada kita harus masukin perintah ini, kita lanjutin proses instalasinya. Nah, ini artinya kita nginstal
Node.js versi 22. Kita tunggu proses instalasi selesai. Nah, kalau udah selesai kita coba ketik lagi node WinV. Node yang kita punya itu adalah V22. npm-nya kita juga bisa lihat npm versi 10. Nah, enaknya tuh sekarang kita bisa pakai yang namanya npm, jadi enak banget nanti buat pindah-pindah version. Gue bakal contohin lagi, misal kita mau install npm, misal kita mau install lagi Node versi 20 misalnya. Nih ya 20 ini ya misalnya. Kita tinggal ketik aja npm install 20. Oke, kita tinggal tunggu aja proses instalasinya. Node yang kita punya sekarang versi 20. Nah, node yang 22 tadi ada nggak? Masih ada. Kalian tinggal ketik aja npm list. Nah, di sini kita bisa lihat yang kita punya ada 20 sama 22. Nah, gimana cara kita pindah-pindah? Gampang banget. Misalnya kalian projectnya pakai Node versi 22. Nah, kalian tinggal pindahin aja nih npm use 22. Nah, nanti dia bakal ke 22. Nah, kalau misalnya ada project yang pakai Node 20, kalian tinggal ketik aja npm use 20. Seperti itu kan, gampang. Jadi nggak kayak dulu cukup susah, sekarang ada npm itu lebih enak. Sampai step ini harusnya kita udah bisa nih nge-clone dan nge-running website yang berbasis React atau Next.js. Kita bakal coba ya, gue bakal coba buka GitHub gue ke repository misalnya. Oke, gue mau nge-clone ini. Nah, kita copy dulu yang ini. Habis itu kita balik ke terminal. Oke, gue udah punya folder ini ya. Jadi kita coba clone aja di sini. Kita clone. Karena udah berhasil nge-clone, kita coba masuk ke foldernya. Kita langsung install aja dependensinya. Nah, ini udah selesai install dependensi. Kita selanjutnya coba ketik perintah ini npm run dev. Nanti webnya akan running di server 3000 di port 3000. Nah, ini kita buka ya localhost 3000. Oke, berhasil ya. Udah sampai step ini, kita udah berhasil install Node.js, terus juga kita udah berhasil nge-clone website yang berbasis Next.js atau React. Terus kita juga udah berhasil juga nge-running webnya di browser. Cara kita setupnya cukup mudah. Terus kalau teman-teman butuh yang lain, misalnya browser, gue suka banget Firefox. Jadi kalau kalian mau development, gue sih prefer Firefox ya buat development. Ini kita coba download dulu. Oke, Firefox udah di download, kita coba install dulu. Oke, kita tinggal drag and drop aja. Kalau udah, kita coba lihat di sini. Nah, bisa kita langsung coba pakai aja. Oke, kita coba buka ya localhost 3000. Nah, aman. Oke, selanjutnya kita coba install yang namanya VS Code. Nah, kalau teman-teman mau pakai text editor yang gratis, pakai VS Code di sini kalian bisa install. Atau kalau mau berbayar, ada yang namanya JetBrains. Nah, ini juga bisa kalian pakai. Oke, gue bakal coba pakai VS Code aja ya. Kita download aja dulu yang versi Mac-nya, tapi ini otomatis sih.
Nah, VS Code tuh berfungsi sebagai text editor untuk ngoding nanti, untuk ngedit code kita. Nah, itu kita pakai yang namanya VS Code. Kalau gue lebih suka PHP Storm pastinya, karena fiturnya lengkap banget. Tapi kalau yang awal-awal belajar VS Code, menurut gue jadi opsi yang sangat menarik. VS Code-nya udah berhasil kita download, udah kita install juga. Kita lihat, nah ini udah keluar. Kita coba buka dulu. Nice, aman ya. Oke, di sini kalian bisa milih tema yang kalian suka. Kita coba buka aja tadi code yang udah kita clone. Nah ini ya, kita open aja. Nah nih, asik ya, udah bisa. Kita coba edit ya, kita coba edit ini ya, home-nya ya. Ini gue coba kecilin dulu. Ini gue geser ya, sebelah-sebelahan gini. Oke, kita coba edit. Misalnya kita kasih class name-nya misalnya text 5XL. Kita save. Nah, tuh. Aman ya. Jadi kurang lebih ini tools yang gue rekomendasikan ke kalian kalau kalian adalah seorang web developer, khususnya yang bekerja di area Node.js. Kurang lebih ini step-stepnya buat kalian, buat para React developer atau Next.js developer. Nah, kurang lebih ini step-step yang bisa kalian coba untuk setup MacBook Air M1 kalian. Untuk text editor gue juga ada ya opsi yang menarik, ini yang namanya Z2Dev kalau kalian mau coba. Oke, ini dia text editornya udah berhasil kita download dan install. Ini tampilannya kayak gini. Oke, kita coba buka ya project webnya. Nah, ini dia, menarik ya tampilannya. Wah, lebih asik sih. Ini ya, yang kiri VS Code, yang kanan adalah Z. Gimana kira-kira lebih suka yang mana? Nah, kalau gue pasti gue balik lagi ke PHP Storm, editing toolnya untuk codingnya. Jadi kalau kalian lebih suka VS Code yang ringan, kalian bisa coba. Kalau mau coba yang baru, kalian bisa coba yang Z. Oke, kurang lebih ini ya, minimal banget caranya seperti ini. Udah bisa banget kalian pakai untuk coding, untuk ngoding yang berbasis React, Next.js, Vue.js, Svelte, itu udah bisa semua. Aman harusnya gitu. Jadi kalian bisa coba di rumah, kalian bisa coba di laptop kalian yang berbasis M1 ataupun nggak berbasis M1, sama aja harusnya caranya seperti ini. Oke, kurang lebih ini tutorial atau tips receh yang bisa gue kasih kalian. Kalau kalian suka videonya, kalian boleh like, silahkan subscribe. Kalau kalian mau nanya, boleh di komen. Dashing through the snow.